Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Bu Juli. Bagaimana nih kabar Bapak hari ini? Oh iya, baik-baik Bu Juli. Ibu Juli bagaimana? Kabar saya juga baik, Pak. Apakah benar hari ini Bapak ada jadwal coaching dengan rekan guru? Iya, benar sekali Bu Juli. Saya merencanakan hari ini akan melaksanakan coaching dengan Ibu Destri. Ya, sebelum melaksanakan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu ya, Pak. Boleh? Oh iya, tentu saja boleh Bu Juli. Silakan Bu Juli, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Nanti pada saat kegiatan coaching, antara coach dan coachee akan saya perhatikan dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu Destri sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Saya juga akan memperhatikan respon atau jawaban yang diberikan oleh Koci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya yang yang Ibu Destri sampaikan? Jangan lupa juga ya Pak, harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin akan saya tanyakan kepada Ibu Destri. Baik Bu Juli, baik. Nanti saya akan coba untuk melakukan dan melaksanakan apa yang Ibu sampaikan kepada saya. Nah, dalam pelaksanakan coaching nanti, kira-kira kompetensi yang mana dapat saya bantu untuk Bapak kembangkan? Oh iya Ibu. Nanti untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di antaranya adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif dan tentunya memberikan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci saya. Baik, Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang nanti Bapak ingin kembangkan pada proses coaching? Untuk ini Bu, nah saya ingin lebih fokus pada mengembangkan kompetensi yaitu pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada kunci saya. Baik, Pak. Ya, berarti kompetensi dalam mengajukan pertanyaan itu berbobot ya. Kira-kira indikator pencapaiannya Bapak apa untuk kegiatan coaching kali ini? Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan nanti? Nah, indikator yang ingin saya capai di sini adalah saya ingin nantinya kunci saya dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang eh, kunci saya hadapi. Seperti itu, Bu, kira-kira. Wah, keren sekali ya juga indikatornya Pak Agus yang disampaikan. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, untuk penilaian diri, Bu, saya itu masih merasa ada di angka atau poin ke-6. Oh, poin ke-6, Pak ya. Bapak ingin meningkatkan diri sehingga mendapatkan poin berapa? Nah, kalau bisa sih, kalau bisa berharap, saya tentunya akan meningkatkan kompetensi yang saya miliki itu paling tidak ada di angka 8 lah, Bu. Seperti itu kira-kira. Mohon bantuannya, Bu ya. Baik, Pak. Baik. Saya yakin Bapak akan berhasil dalam memperoleh poin ke-8. Tetapi saya optimis bahwa Bapak bahkan dapat mencapai poin di atas 8. Baik, Bu. Terima kasih atas motivasinya. Dan tentunya saya tetap akan meminta arahan dan motivasi terus dari Ibu ya. Baik, kalau begitu Bapak, silakan sekarang dapat memulai pelaksanaan proses coaching sebaik-baiknya. Oh iya, nanti setelah kegiatan coaching kita akan bertemu kembali untuk mengobrol-ngobrol ya Pak. Sekarang Bapak boleh menemui si coach untuk memulai kegiatan coachingnya.
Baik, Bu. Saya akan segera menemui Ibu Destri terkait dengan hal ini. Selamat pagi, Bu Destri. Selamat pagi Pak Agus. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik Pak. Oh, luar biasa sekali, masih semangatnya. Iyalah Pak. Eh, saya kan harus semangat juga kalau jadi guru. Eh, iya Pak, terima kasih loh sudah menyemangati saya. Tapi tadi itu saya masih ada yang kurang loh Pak. Apa bisa kita berdiskusi sebentar Bapak? Oh ya, tentu saja, Bu, tentu saja. Kira-kira topik apa yang akan kita bahas pada hari ini, Bu? Begini Pak, tadi saya itu merasa kurang pas pada kegiatan penilaiannya Pak. Sebenarnya sih saya dari dulu ingin berdiskusi dengan Bapak masalah ini. Wah, tampaknya menarik sekali topik yang ingin Ibu diskusikan. Saya jadi kepo nih, kira-kira apa yang akan Ibu bahas? Bapak bisa saja. Bahasanya seperti anak ABG loh, Pak. Nah, begini, Pak. Saya tadi berusaha menampilkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang saya ingin tampilkan ini terkait konten dan produknya, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, jadi di sini saya tangkap Ibu Destri ingin menampilkan pembelajaran berdiferensiasi yang memuat diferensiasi konten dan produk. Nah, menarik sekali tentunya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Destri. Iya, Pak. Saya mencoba menampilkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang beragam, Pak. Wah, sungguh luar biasa itu, Bu. Memang ini adalah salah satu pembelajaran yang cocok diterapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka pada saat ini, Bu. Iya, Pak. Tapi saya sedikit masalah pada kegiatan penilaiannya, Pak. Oh, begitu. Nah, kira-kira masalahnya itu ada di mana, Bu? Apakah bisa Ibu ceritakan? Begini, Pak, ketika melaksanakan penilaian, ternyata anak-anak terlalu banyak perbedaan produknya yang mereka hasilkan, Pak. Jadi saya bingung bagaimana memberikan penilaiannya karena terlalu banyak, Pak. Oh, begitu. Jadi, Ibu mengalami kendala terkait proses penilaian yang terlalu banyak produk yang dihasilkan dari diferensiasi yang Ibu tampilkan. Kira-kira begitu, Bu ya? Iya, benar sekali, Pak Agus. Itu menjadi kendala saya saat ini, dan bahkan sebelumnya saya dari dulu ingin berdiskusi dengan Bapak terkait permasalahan yang saya alami. Mungkin Bapak di sini bisa berbagi pengalaman terkait pembelajaran diferensiasi yang pernah Bapak lakukan? Saya ada kendala juga terkait dengan penilaian dan ada dilema tentunya antara pemenuhan minat murid dengan banyaknya produk yang harus dinilai oleh guru. Coba Ibu Distri tinjau ulang pada tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, apa yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Begini Pak, saya awalnya menganalisis kebutuhan belajar murid-murid saya, Pak. Kemudian mengidentifikasi gaya belajar, juga minat mereka, Pak. Wow, bagus sekali Bu Destri. Tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi itu memang sudah Ibu jalankan dengan baik. Lalu apa teknik yang Ibu lakukan? Seperti biasa, Pak, saya berdiskusi dengan Bu Yeni. Beliau kan guru kelas sebelumnya. Itu saya berdiskusi terkait profil belajar anak-anak, Pak. Karena dia tahu persis kondisi anak-anak, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik-baik. Nah, selain itu, apakah ada hal lain yang Ibu lakukan? Ada, Pak. Jadi saya melaksanakan asesmen diagnostik terkait minat belajar anak-anak, Pak. Oh, asesmen diagnostik. Wah, keren ini Bu Desi, keren. Ternyata Ibu sudah melakukan juga asesmen diagnostik. Nah, itu penting sekali memang, Bu. Itu penting dilakukan untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid-murid kita, Bu.
Iya, Pak. Saya kan belajar melalui PMM dan belajar melalui diskusi komunitas kita, Pak. Baik, bagus sekali Bu Destri. Ternyata Ibu semangatnya ini luar biasa sekali. Nah, saya tentunya bangga memiliki guru yang luar biasa seperti Bu Destri ini. Nah, kira-kira dari skala 1 atau sampai 10 lah, pembelajaran yang Ibu lakukan ini kira-kira ada di posisi mana? Setelah saya melaksanakan kegiatan refleksi, saya merasa ada di posisi 7, Pak. Sebenarnya saya bisa saja ada di angka 8 atau 9, Pak, seandainya tidak ada kendala pada proses penilaian. Oh iya ya, masih di posisi 7 itu sudah cukup luar biasa, Bu. Nah, baik Bu Destri, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 atau 9 itu? Tentunya saya akan berbenah pada kegiatan penilaian ini, Pak. Berbenah, oke oke. Nah, lalu apa yang akan Ibu lakukan setelah melaksanakan refleksi? Saya berencana untuk membatasi produk yang anak-anak hasilkan, Pak. Membatasi produk. Oke, membatasi produk ya. Nah, kira-kira apa alasan Ibu untuk melakukan itu? Dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu di sini? Begini Pak, karena setelah saya periksa, banyak anak-anak yang menghasilkan produk tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, Pak. Nah, sepertinya teman-teman dalam komunitas belajar akan saya mintai pendapat juga, Pak. Baik, nah jadi setelah Ibu periksa, produk anak-anak itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Wah, ini sangat menarik ya, Bu. Nah, Ibu akan memanfaatkan juga komunitas belajar untuk membantu menemukan solusi permasalahan yang Ibu alami. Lalu, tindak lanjut apa kira-kira yang Ibu akan lakukan setelah itu? Begini Pak, saya berencana untuk memberikan batasan-batasan produk yang dihasilkan anak-anak agar sesuai dengan tujuan pembelajaran awal yang setelah saya tetapkan. Baik, Bu. Saya di sini sudah memahami apa rencana yang akan Ibu lakukan. Oh ya, apalagi atau apakah ada rencana lain yang akan Ibu lakukan selain itu? Ada lagi Pak, saya juga akan membuat rubrik untuk memaksimalkan proses penilaian Pak. Membuat rubrik. Oke, oke, baik. Nah, jadi Ibu akan membuat rubrik untuk menilai produk-produk yang dihasilkan oleh muridnya Ibu. Nah, lalu apakah rubrik-rubrik tersebut akan dibuat sama dan seragam, Bu, untuk semua produk yang dihasilkan oleh anak-anak? Tentu berbedalah, Pak. Produk mereka kan berbeda-beda. Jadi saya harus menyiapkan rubrik penilaian sejumlah produk yang dihasilkan anak-anak. Ini juga yang menjadi alasan saya untuk membatasi produk yang dihasilkan anak-anak, sehingga saya tidak terlalu banyak membuat rubrik penilaiannya, Pak. Wow, wow, luar biasa, Bu, luar biasa. Di sini saya tangkap Ibu akan membuat rubrik yang berbeda-beda untuk setiap produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Wah, di sini sudah kelihatan dan makin jelas arah pembelajaran diferensiasi yang Ibu ingin rencanakan. Nah, sekarang mari kita coba buat komitmen. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi Ibu itu? Astungkara, Pak, setelah pulang, anak-anak nanti saya akan merevisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat dan membuat perencanaan yang matang terkait pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya laksanakan, Pak. Wow, memang gercep sekali nih Bu Destri. Ternyata Ibu sudah menemukan akar masalah dan tentunya solusi yang tepat untuk masalah pembelajaran yang Ibu alami. Ya, Pak, ini kan berkat Bapak juga. Saya akhirnya memiliki inspirasi dan ide. Tadinya saya buntu loh, Pak. Bu Destri bisa aja. Ibu memang luar biasa di sini. Semoga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya, Pak, saya masih tahap belajar dan terus akan belajar. Nanti kalau saya memiliki kendala lagi, saya akan berdiskusi kembali dengan Bapak ya. Siap, Bu Destri. Jangan segan-segan nanti untuk selalu berkomunikasi dengan saya. Baik, Pak. Kalau begitu, saya mohon izin ke ruang guru dulu untuk menyiapkan rencana perbaikan saya ya, Pak.
Baik, Bu Destri. Semoga sukses dan lancar, Bu ya. Terima kasih Bapak Agus, saya mohon diri dulu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi, Bu Destri. Sampai jumpa. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Bu Juli. Ya, bagaimana perasaannya Bapak ini setelah melaksanakan coaching hari ini? Luar biasa, Bu. Jadi saya cukup menikmati peran saya sebagai coach di sini, Bu. Wah, saya menjadi merasa senang mendengarnya, Pak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Nah, kalau saya menilai diri sendiri, Bu, saya merasa sudah cukuplah untuk memahami dan melaksanakan kompetensi-kompetensi coaching. Seperti itu, Bu, kira-kira. Oh, apa yang membuat Bapak merasa menilai demikian? Jadi ketika saya melaksanakan proses coaching tadi, Bu, saya sudah merasa cukup mampu untuk menggiring kunci saya, dalam hal ini Bu Destri, untuk menemukan akar masalah dan tentunya mencari solusi atas permasalahan mereka itu. Baik-baik. Jadi secara keseluruhan, apakah lancar kegiatan coaching tadi, Bapak? Astungkara Bu, Astungkara secara umum kegiatan yang saya lakukan itu berjalan dengan relatif lancar. Ya, setelah melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Ya siap Bu, silakan Bu. Kira-kira apa yang ditanyakan Bu? Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaiannya yang diinginkan? Nah, tadi yang sudah saya lakukan itu adalah yang pertama, bagaimana menggunakan konsep-konsep berpikir coaching, yaitu terutama pada alur tirta tadi Bu. Alur tirta sudah saya lakukan dengan cukup baik. Nah, kemudian juga saya mendengarkan juga dengan konsep rasa. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Agus, sudah berhasil melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur tirta ya. Sesuai dengan pengamatan saya, juga tadi mencatat hasil observasinya, yaitu tadi sudah berjalan dengan lancar. Bapak sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh coach. Nah, Ibu Destri juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi yang harus dilakukan. Kemudian, Ibu Destri juga sudah berhasil membuat coach bertanggung jawab atas rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri. Nah, oke. Saya juga sudah mendengarkan percakapan tadi, sudah fokus terhadap coach. Bapak juga sudah ada presensi untuk kehadiran penuh, kehadiran dalam mendengarkan si coach. Kemudian juga sudah mendengarkan dengan aktif. Tentunya Bapak juga tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali ya apa yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching hari ini. Nah, mudah-mudahan sukses ke depannya untuk kegiatan coaching berikutnya ya Pak Agus. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat coach diberikan kesempatan untuk menjawab, saya mengamati Bapak kurang optimal dalam memberikan waktu kepada coach untuk berpikir dan menjawab pertanyaan dari Ibu Destri. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Bapak memberikan kesempatan yang cukup kepada coach untuk berpikir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Destri. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, Bu. Saya juga menyadari tadi itu, Bu. Mungkin karena saya terlalu bersemangat, nah sehingga saya seolah-olah asik sendiri, Bu. Jadi tidak memberikan kesempatan yang cukup kepada kunci saya untuk berpikir bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan yang saya buat. Nah, tentunya saya akan memperbaiki semua itu.
Ya baik, kapan Bapak akan melaksanakan tindak lanjut ini? Dan siapa saja yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan hal tersebut? Nah, untuk tindak lanjutnya, mungkin saya akan jadwalkan secepatnya, Bu. Jika nanti ada jadwal coaching berikutnya, saya akan lakukan itu. Nah, untuk orang yang bisa membantu saya, tentunya mungkin di komunitas belajar, Bu. Di komunitas belajar, dan saya juga biasanya belajar secara mandiri di PMM dan juga di YouTube. Ya, Bapak, hasil dari pengamatan saya hari ini, saya akan catat ke dalam form supervisi akademik ya. Baik, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching hari ini, Pak? Nah, di sini untuk kompetensi, saya masih akan tetap fokus pada pelaksanaan alur tirta, Bu. Nah, kemudian fokus yang lain adalah mungkin pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, sehingga tampilan pelaksanaan kucing saya berikut itu menjadi lebih baik. Baik, berarti Bapak akan lebih mendalami lagi ya mengenali alur tirta yang Bapak terima. Kemudian untuk hari ini Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih banyak Pak Agus. Saya akhiri kegiatan hari ini ya Pak Agus. Semoga bisa berjalan lancar untuk tindak lanjut berikutnya. Iya, terima kasih Ibu Juli atas bimbingan serta arahan juga tentunya motivasi. Terima kasih. Baik, sampai jumpa kembali Pak Agus. Iya, Bu, sampai Ya. jumpa.